Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu duduk sendirian, lalu tiba-tiba merasa sesak? Bukan karena lelah bekerja, bukan karena masalah dengan orang lain, tapi karena kamu merasa kamu sendiri adalah masalahnya. Kamu merasa bersalah atas sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu, atas keputusan yang kamu sesali, atas kata-kata yang dulu terucap dan kini masih terngiang di kepala. Dan entah kenapa, rasa bersalah itu nggak juga hilang. Meskipun kamu sudah berdoa, sudah menangis, sudah berjanji akan berubah, tapi rasa itu tetap muncul, seperti bayangan yang terus mengikuti langkahmu. Gak apa-apa, kamu gak sendiri. Kita semua ada di titik tertentu dalam hidup. Pernah merasa begitu, pernah merasa gak layak dimaafkan. Pernah merasa diri ini terlalu kotor untuk dicintai lagi, bahkan oleh diri sendiri. Tapi tahu gak, di antara semua rasa yang paling menyakitkan, rasa bersalah bisa jadi yang paling berat. Karena dia diam-diam memenjarakan hati. Kita bisa tersenyum di luar, bisa bekerja, bisa bercanda. Tapi di dalam hati masih ada luka yang belum kita ampuni. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Dia membuka pintu maaf bahkan sebelum kita mengetuknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini bukan cuma untuk orang yang sempurna, bukan hanya untuk orang yang tidak pernah salah, tetapi untuk kita yang sedang belajar, yang pernah jatuh, dan kadang tersesat di tengah jalan. Kalau Allah saja mau memaafkan, lalu kenapa kita seringkali tidak mau memaafkan diri sendiri? Mungkin karena kita masih merasa kalau memaafkan diri sendiri itu artinya membenarkan kesalahan. Padahal bukan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti lupa pada kesalahan, tapi belajar menerima bahwa kita manusia yang memang bisa salah, tapi juga bisa belajar dan tumbuh. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk keikhlasan. Bukan berarti kamu menghapus masa lalu, tapi kamu berhenti menyalahkan diri karena masa lalu itu. Karena selama kamu terus menghukum diri, kamu gak akan pernah punya ruang untuk tumbuh. Gak ada manusia yang sempurna. Kita semua punya masa lalu yang kadang gak ingin kita ceritakan. Tapi justru disitulah nilai kehidupan. Bukan di bagian yang indah, tapi di bagian yang kita pelajari dengan air mata. Allah gak minta kamu jadi sempurna. Allah hanya minta kamu terus kembali. Setiap kali jatuh, setiap kali salah, setiap kali tersesat, kembali lagi. Itu saja. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi mulai hari ini, berhentilah menghukum diri atas masa lalu yang tidak bisa kamu ubah. Karena yang bisa kamu ubah hanya satu, yaitu hari ini. Dan hari ini kamu masih diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memaafkan diri sendiri. Tarik nafas pelan, hembuskanlah perlahan. Katakan di dalam hati, "Aku sudah berbuat salah ya Allah, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin memaafkan diriku, sebagaimana Engkau Maha Pemaaf untuk hamba-Mu." Rasa bersalah itu nggak perlu dihapus,
karena dia bagian dari proses kita menjadi lebih baik. Yang penting jangan biarkan rasa itu menahan langkahmu. Kadang Allah mengizinkan kita terjatuh bukan untuk mempermalukan kita, tetapi supaya kita belajar bagaimana rasanya bangkit dengan hati yang lebih kuat. Dan memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama menuju kedamaian yang sejati. Kadang, memaafkan diri sendiri itu bukan tentang satu langkah besar, tapi tentang ratusan langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Setiap kali kamu bangun dari rasa lelah, itu adalah bagian dari memaafkan diri. Setiap kali kamu mencoba memperbaiki kesalahan, itu juga bagian dari memaafkan diri. Setiap kali kamu berkata dalam hati, "Aku akan coba lagi hari ini," itu tanda kamu sedang berproses. Nggak harus langsung hilang rasa bersalahnya. Nggak harus langsung lega. Karena memaafkan diri sendiri memang butuh waktu. Allah tahu prosesmu. Bahkan ketika orang lain nggak tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Allah tahu setiap tetes air mata yang kamu sembunyikan. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kamu menciptakannya." Ayat ini mengajarkan bahwa setiap kejadian, termasuk kesalahan yang kamu sesali, bukanlah kebetulan. Ada pelajaran yang Allah sembunyikan di sana. Mungkin kamu dulu harus jatuh supaya kamu tahu rasanya bangkit. Mungkin kamu dulu harus tersesat supaya kamu jauh menghargai hidayah. Mungkin kamu dulu harus kecewa supaya kamu lebih peka pada rasa syukur. Kalau kamu mau mulai berdamai dengan masa lalu, mulailah dengan menerima bahwa kamu pernah salah. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengakui bahwa kamu manusia. Kamu punya batas, punya kelemahan, dan itu tidak mudah. Dan itu tidak membuatmu gagal. Allah nggak menilai masa lalumu untuk menutup jalanmu ke masa depan. Tapi justru menjadikannya bagian dari proses pendewasaan. Maka jangan terus menghukum diri dengan kalimat seperti, "Aku harusnya dulu nggak begitu." Atau dengan kalimat seperti, "Andai aku bisa mengulang waktu." Atau juga bisa dengan kalimat, "Aku nggak pantas bahagia." Kalimat itu pelan-pelan mengikis harapanmu. Padahal, kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Coba ubah kata-kata itu menjadi doa. "Ya Allah, dulu aku pernah salah, tapi aku ingin memperbaikinya sekarang. Jangan biarkan aku terus menyesal, tapi tuntun aku untuk memperbaiki diri." Kamu tahu, kadang Allah menyembuhkan kita bukan dengan cara menghapus masa lalu, tapi dengan mengubah cara pandang kita terhadap masa lalu itu. Kesalahanmu bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal dari kisah yang lebih bermakna. Kamu bisa memilih untuk berhenti di sana, atau menjadikannya alasan untuk terus melangkah dengan hati yang baru. Karena sejatinya, rasa bersalah yang kamu rasakan itu bukan musuh. Itu tanda bahwa kamu masih punya hati yang lembut, hati yang ingin berubah, dan hati yang ingin kembali kepada kebaikan. Hari ini, coba kamu ambil waktu sejenak untuk menatap dirimu sendiri di cermin. Lihat matamu, lihat wajahmu. Katakan perlahan, "Aku sudah cukup berjuang. Aku memang pernah salah, tapi aku juga sudah banyak belajar. Aku memaafkan diriku, seperti Allah memaafkan aku." Lalu tersenyumlah, biar pelan-pelan, nggak apa-apa. Biar belum sempurna, nggak apa-apa. Karena setiap senyum kecil dari hati yang berdamai, itu sudah bentuk ibadah yang besar. Allah nggak menciptakanmu untuk terus terjebak di masa lalu.
Dia menciptakanmu untuk tumbuh, untuk bangkit, dan untuk mengenal kasih sayangnya lewat setiap kesalahan yang kamu ubah untuk jadi pelajaran. Seperti firman Allah di Quran Surat Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu bukan sekedar ayat penghiburan, itu janji bahwa selama kamu masih bernafas, pintu harapan itu masih terbuka. Rasa bersalah bukan akhir dari perjalananmu. Dia hanyalah tanda bahwa kamu masih punya nurani, masih punya hati yang ingin menjadi lebih baik. Dan setiap kali kamu memilih untuk memaafkan dirimu, kamu sedang menghormati anugerah terbesar yang Allah beri, yaitu kesempatan kedua. Sekarang, kita sudah bicara tentang menerima, tentang berdamai. Lalu, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah hidup kembali, dengan hati yang lebih tenang, dengan pandangan yang lebih jernih, dan dengan keyakinan bahwa Allah masih menyiapkan banyak kebaikan untukmu. Kadang kita takut untuk memulai lagi, karena khawatir akan mengulang kesalahan yang sama. Tapi tahukah kamu, setiap orang yang berani memulai lagi adalah orang yang sudah menang setengahnya. Menang bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tidak menyerah pada rasa bersalah. Rasa takut, ragu, dan malu itu manusiawi. Tapi jangan biarkan itu mengurungmu terlalu lama. Karena semakin lama kamu tinggal di sana, semakin jauh kamu dari kesempatan yang Allah sudah siapkan di depanmu. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lihatlah betapa lembutnya panggilan Allah. Dia tidak memanggil dengan amarah, tapi dengan kasih. Wahai hamba-hambaku. Itu artinya meski kamu pernah jatuh, kamu tetap hambanya, kamu tetap dicintainya. Jadi mulai hari ini, jangan lagi biarkan masa lalu mengikat langkahmu. Jadikan ia cermin, bukan rantai. Lihat ke belakang hanya untuk belajar, bukan untuk menetap di sana. Kalau hatimu masih berat, katakan dalam doa sederhana, Ya Allah, aku masih belajar, kadang aku masih menyesal, kadang aku masih takut, tapi aku percaya Engkau Maha Pemaaf. Dan aku ingin belajar mencintai diriku dengan cara yang Engkau ridhoi. Doa yang keluar dari hati yang jujur pasti sampai ke langit, karena Allah itu dekat. Lebih dekat dari apapun yang pernah kamu cari di dunia ini. Sekarang, bayangkan kamu sedang berdiri di tepi pagi yang baru. Udara masih segar, sinar matahari belum terang. Itulah hidupmu sekarang. Masih terbuka, masih bisa kamu isi. Tulislah kisah baru yang lebih baik. Bukan untuk membuktikan apapun kepada manusia, tapi sebagai tanda syukur kepada Allah, karena Dia masih memberimu kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena bahkan dalam kesalahanmu ada ruang untuk taubat, ada ruang untuk tumbuh, ada ruang untuk menjadi versi dirimu yang lebih indah. Kalau nanti rasa bersalah itu datang lagi, jangan diusir, sambut saja, peluk, lalu bisikan padanya, terima kasih sudah mengingatkanku. Tapi sekarang aku ingin melangkah dengan hati yang lebih tenang. Dan kalau suatu hari kamu merasa hancur lagi, ingat, Allah tak pernah bosan mendengarmu kembali.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ya Allah, jika hari ini masih ada hati yang terluka karena masa lalu, tenangkanlah. Jika masih ada jiwa yang sulit memaafkan diri sendiri, lapangkanlah. Jadikan setiap luka sebagai jalan untuk kembali kepadamu, dan setiap rasa bersalah sebagai sebab tumbuhnya cinta dan pengampunan. Ya Allah, ajari kami mencintai diri kami dengan cara yang Engkau cintai. Bimbing langkah kami untuk tidak menoleh ke belakang, kecuali untuk bersyukur atas pelajaran yang Engkau titipkan. Dan semua pendengar yang sedang berjuang, ingatlah, hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus belajar untuk lebih baik. Kamu bukan kesalahanmu, kamu adalah perjalananmu, dan Allah selalu membersamai perjalanan itu. Jadi, tenanglah, tarik nafas dalam-dalam, ucapkan dalam hati, aku memaafkan diriku, aku siap melangkah lagi. Semoga hatimu tenang, langkahmu ringan, dan hidupmu dipenuhi cahaya rahmat Allah.